So hello everyone, my name is Iba, and kita kali ini akan membahas tentang organizing and visualizing variables. So kita akan mulai dari organizing categorical variable. So basically, organizing categorical variable itu jenisnya ada banyak. So salah satu contohnya adalah summary table. Apa itu summary table? So summary table adalah tabel yang merangkum data untuk satu variable categorical. So, tabel ini menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian untuk setiap kategori dalam variabel tersebut. Kita akan membahas tentang contohnya. Contohnya adalah, misalkan kita memiliki data tentang jenis kelamin responden dalam sebuah survei. Nah, kita bisa lihat gendernya itu laki-laki dan perempuan, dan frekuensinya itu 50 dan 60. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang contingency table. So what is the contingency table? So contingency table simpelnya adalah tabel yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel categorical. So tabel ini menunjukkan frekuensi kejadian untuk setiap kombinasi dari kategori kedua variabel tersebut. So totalnya kita akan membahas tentang di dalam tabel ini. So, kita kategorinya terdapat laki-laki, perempuan, dan juga kopi dan teh. So, for example, jumlah laki-laki yang menyukai kopi adalah 30 dan jumlah perempuan yang menyukai kopi adalah 25. Nah, total dari laki-laki dan perempuan itu adalah 55. So, itu juga hal yang sama terjadi di kategori laki-laki dan teh dan perempuan dan teh. So total adalah total dari keseluruhan penjumlahan tersebut. So misal kita bisa lihat 50 dari 60 itu adalah total dari laki-laki yang menyukai kopi dan teh. Totalnya 50. Dan total dari penyuka kopi dan teh perempuan itu 25 tambah 35 sama dengan 60. So total dari kedua variable tersebut adalah 110. So, baris pertama mewakili kategori dari variable pertama atau jenis kelamin. So, kolom mewakili dari variable kedua, preferensi minuman, yaitu kopi dan teh. Sel-sel di dalam table tersebut menunjukkan frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. So, dengan membuat summary table atau contingency table, ini dapat memudahkan analisis masing-masing data dari setiap variable. The next is the frequency distribution. Ada yang tahu what is the frequency distribution? I will explain to you. So basically, frequency distribution adalah cara untuk mengorganisir data numerik dengan menunjukkan beberapa kali setiap nilai atau rentang nilai muncul dalam dataset. Ini akan membantu dalam memahami pola dan distribusi data. So, dalam menentukan frekuensi distribution, kita ada langkah-langkahnya. Tidak asal bus ya. So langkah-langkahnya yaitu pertama, kita wajib mengumpulkan data. Kumpulkan data numerik yang ingin dianalisis. Kalian bisa mencarinya lewat Kaggle atau apapun yang bisa mengumpulkan tentang data-data ini. Dan kedua, yaitu tentukan rentang atau range. Ini akan menentukan rentang nilai-nilai dari dalam dataset tersebut. So, yang ketiga itu buat kelas atau class intervals. So, apa ini? Kalian akan membagi rentang menjadi beberapa kelas atau interval dari nilai-nilai tersebut. So, yang keempat, hitung frekuensi, yaitu hitung berapa kali setiap nilai atau rentang nilai muncul dalam dataset. The next atau the last but least is buat tabel frekuensi. So, kalian akan membuat tabel frekuensi tersebut dengan susunan data dalam tabel yang menunjukkan frekuensi dari setiap kelas. Mungkin kalian masih bingung ya dari menentukan langkah-langkah tersebut. Kita ada contohnya. So, contohnya, misalkan kita memiliki data tentang jumlah buku yang dibaca oleh 20 mahasiswa BINUS dalam 1 bulan.
So, ini datanya ya, ini masih acak. 2, 3, 5, titik sampai 6. Oke. Dan langkah pertama, kita akan menentukan rentang. Rentang tersebut, kita akan menentukan nilai minimum tersebut terlebih dahulu. So, dari banyaknya variabel numerik ini, berapa sih nilai minimumnya? So, kita bisa lihat nilai minimumnya adalah 2. So, oke, kita akan mencari nilai maksimum. Dan kita bisa lihat juga di sini berapa sih nilai maksimumnya? Yo, bisa lihat sendiri 8. Oke, jadi rentang adalah hasil kalkulasi nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Oke. So, dengan rentang data adalah 6, untuk membuat 3 kelas interval, maka perlu menggunakan determining the class interval width dengan rumus, yaitu rentang dibagi dengan jumlah kelas yang ingin dibuat yang menghasilkan panjang intervalnya adalah 2. So, oke, kita akan ke langkah berikutnya atau langkah 2, yaitu membuat kelas. Ya, kelas ini kita bisa kategorikan ya. Misalkan kita buat 3 kelas dengan intervalnya yaitu 2. So, bisa kita lihat angka kita tadi, kalau kita udah urutkan dan kita hapus nilai yang duplikat, angkanya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. So, jika kita membuat 3 kelas dengan interval 2, maka kelas pertama akan 2 sampai 3, kelas 2 akan 4 sampai 5, kelas 3, 6, dan 8. Nah, kurang lebih seperti itu. So, oke, kita ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga yaitu menghitung frekuensi dari beberapa kali setiap nilai muncul dalam setiap kelas. So, oke, bisa ke atas lebih dahulu yang contohnya, ya. Dalam di sini kalian nanti bisa lihat sendiri. Ini nilainya lumayan panjang. Dan oke, dari langkah 3 tersebut kita akan menghitung frekuensi berapa kali sih nilai yang muncul dalam setiap kelas tersebut. Kelas 1, 2, dan 3. Nah, itu ada berapa kali yang muncul? Oke, kita bisa lihat tadi ada 6 siswa. Dan kelas 2, 4, dan 5 itu berapa kali sih tadi yang muncul? So, tadi kurang lebih yang saya hitung itu ada 8. Mungkin nanti kalau salah bisa koreksi, nanti lihat di materi sendiri. So, oke, yang kelas ketiga itu 6 dan 8. So, berapa sih tadi yang muncul? Ya, kurang lebih 6 siswa. Oke, jika disajikan dalam tabel, maka akan menjadi seperti ini. So, kelas 2 sampai 3 frekuensinya itu 6. So, kelas 4 sampai 5 frekuensinya 8, dan 6 sampai 8 frekuensinya itu 6. Oke. Kita akan membahas tentang percentage distribution. So, what is the percentage distribution? Percentage distribution adalah cara untuk mengorganisir data numerik dengan menunjukkan persentase dari total untuk setiap nilai atau rentang nilai dalam dataset. Ini akan membantu dalam memahami proporsi relatif dari setiap kategori atau kelas dalam data. So, kita akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana sih cara membuat percentage dalam distribution. So, dengan menggunakan data frekuensi distribution, kita akan melanjutkan langkah 4 secara langsung. Nah, ini masih related dengan langkah yang tadi ya. So, langkah 4, dan inilah adalah langkah dalam menghitung persentase. Oke, contohnya. Langkah setelah menghitung frekuensi distribution, bagaimana sih cara menghitung persentase untuk setiap kelas? So, jadi kelas 1 tadi kan 2 sampai 3 kan. Nah, dari frekuensi itu muncul 6 dibagi total dari seluruh nilai tadi. 6 dibagi 20 dikali dengan 100. Nah, kita akan mengetahui berapa persentase tersebut, yaitu 30%. Dan sama halnya juga untuk kelas 2 dan 3. Nah, kita bisa lihat dalam tabel yang sudah disederhanakan, kelas 2 sampai 3 frekuensinya 6 dan persentasenya 30%. Oke, next. Lanjut ke bawah. So, yes. Kita akan
belajar juga tentang cumulative percentage distribution. So, cumulative percentage distribution adalah cara untuk mengorganisir data numerik dengan menunjukkan presentasi kumulatif dari total untuk setiap nilai atau rentang nilai dalam dataset. Oke, basicnya ini tuh akan membantu kita dalam memahami bagaimana presentase dari data terakumulasi seiring dengan peningkatan nilai. Dengan berjalannya peningkatan nilai. So, oke. Kita mempunyai langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah membuat cumulative percentage distribution. So, dengan menggunakan data percentage distribution, kita dapat melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu masih tentang relatan dengan langkah yang tadi. So, oke. Dengan langkah yang tadi, kita akan menghitung berapa sih presentasi kumulatifnya. Oke, langkah-langkah menghitung percentage distribution yaitu menghitung presentasi kumulatif tambahkan presentasi dari setiap kelas secara berurutan. So, tadi berapa? Kelas 1 atau dari rentang 2 sampai 3 itu terdapat 30%. Dan kita bisa lihat sendiri. Nah, kelas 2 akan ditambahkan dengan persentase dari kelas 1 yaitu 30%. Akan menghasilkan 70%. Dan di kelas 3 itu juga sama halnya. Dari total yang didapatkan penjumlahan di kelas 2 akan dijumlahkan juga di kelas 3. Jadi tadi total value yang kelas 3 30% dan total dari penjumlahan kelas 1 dan 2 70%. Jadi jika kita totalkan akan menjadi 100%. So, okay, next. So, okay. Next, this is the visualizing categorical variables. So, dengan data kategori minuman, kopi, teh, dan jus, frekuensi minuman dari 30 orang, yaitu kopi sama dengan 12 orang, teh sama dengan 8 orang, jus sama dengan 10 orang. Oke, dari data yang disajikan tersebut, kita dapat memvisualisasikannya menggunakan macam-macam tipe visualisasi seperti menarik nih, kita bahas. Dari yang simple dulu ya. Dari yang simple itu ada yang namanya bar chart. So, bar chart atau diagram batang basicnya adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan data kategorikal. So, bisa dilihat sendiri preferensi minuman dari 30 orang tersebut. Jus kurang lebih tadi terdapat 10 orang, teh terdapat 8 orang, kopi terdapat 12 orang. Nah, dari bar tersebut akan mengikuti dengan berapa sih total dari value tersebut. Misal jus kan 8 orang, nah barnya akan sesuai dengan sumbu Y dari sumbu X dari frekuensi tersebut. Dan selanjutnya adalah pie chart and donut chart. So, biasanya ini pie chart dan donut chart itu tidak beda signifikan. Cuman pie chart adalah grafik yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan, di mana setiap irisan tersebut akan mewakili kategori yang berbeda. So, contohnya di sini terdapat 3 irisan: jus, kopi, dan teh. Nah, dari irisan tersebut akan dari ukuran irisan tersebut akan dari irisan yang terbesar ke irisan yang terkecil. Contohnya gini, jadi irisan yang paling besar adalah kopi, dan irisan kedua yang paling besar adalah jus, dan yang terakhir adalah teh. Dan akan mengikuti sesuai berapa sih jumlah dari data tersebut. So, sebenarnya tidak beda jauh ya dengan donut chart. Simpelnya, kalau donut chart tuh di tengahnya itu bolong, mengikuti seperti donat ya. Dan mungkin tidak akan saya jelaskan detail karena bisa dilihat sendiri visualnya lumayan sama sih. Kita akan lanjut ke Pareto chart. So, dari Pareto chart ini, aku akan menjelaskan dulu tentang Pareto chart. So, Pareto chart adalah jenis grafik batang khusus yang menampilkan kategori dalam urutan
menurun, dan grafik garis yang mewakili jumlah kumulatif. So, grafik ini efektif untuk mengidentifikasi kategori yang paling berkontribusi terhadap total, dan parameter chart sendiri sering digunakan untuk dalam analisis kualitas untuk menemukan masalah yang paling umum dalam suatu proses. So, bisa kita lihat dari grafik ini. Parameter chart keluhan pelanggan. Dan di sini terdapat kategorinya, itu kualitas produk, layanan pelanggan, pengiriman, dan harga. Dan di sini ada persentase kumulatifnya, itu berapa? Next. Contohnya ya deh, ini ada contohnya. So, contohnya itu seperti dalam parameter chart mengenai keluhan pelanggan berdasarkan 4 kategori keluhan. So, berdasarkan chart tersebut dapat diinterpretasikan bahwa batang biru menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki jumlah keluhan tertinggi, yaitu 40. Bisa kita lihat datanya yang ya. Dan diikuti oleh layanan pelanggan, yaitu 30, dan pengiriman 20, dan harga 10. Garis merah. So, apa sih garis merah kok ada di sini? Ini mungkin dari kalian semua belum terlalu familiar mungkin. So, garis merah yaitu menunjukkan bahwa 70% dari semua keluhan berasal dari 2 kategori teratas, yaitu kualitas produk dan layanan pelanggan. Bisa kita lihat sendiri di sini garis merah menunjukkan bahwa semua keluhan berasal dari 2 kategori teratas, yaitu kualitas produk dan layanan pelanggan. Kita next. So, the next is the visualizing 2 categorical variables. So, what is the visualizing 2 categorical variables? So, basicnya adalah side by side bar chart seperti yang ada di gambar sini adalah grafik yang digunakan untuk membandingkan 2 variabel categorical dengan menampilkan batang yang berdampingan untuk setiap kategori. So, grafik ini memudahkan perbandingan langsung antara 2 set data dalam kategori yang sama. So, kita akan melihat perbandingan. Di sini yang warna biru adalah berapa jumlah laki-laki, dan yang perempuan adalah warna pink. So, bisa kita lihat sendiri untuk yang penyuka jus dominannya lebih terhadap perempuan, bisa kita lihat. Dan untuk teh ini sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu penyuka teh. Dan yang terakhir kopi. Kalau kopi pasti dari kenyataannya emang laki-laki sih. So, bisa kita lihat sendiri dari total yang penyuka kopi itu tuh kebanyakan masih laki-laki, yang perempuan cuma setengahnya. Next. Donut chart ini bisa di skip aja, tadi udah dijelasin sih. So, kita akan membahas tentang visualizing numerical variables. So, di visualizing numerical variables itu ada yang namanya stem and leaf display. So, apa itu? So, basicnya ini digunakan untuk metode dalam statistik dasar untuk menampilkan distribusi data numerik. Metode ini memecah setiap angka menjadi 2 bagian, stem atau batang dan leaf atau daun. Stem biasanya terdiri dari digit awal angka, sedangkan leaf terdiri dari digit akhir. So, bisa kita lihat contohnya, misalkan kita memiliki data tersebut, misalnya datanya 12, 15, sampai 59. So, berikut adalah stem and leaf. Kurang lebih kayak gini. So, stem adalah digit awal angka, sedangkan leaf digit terakhir. Bisa kita lihat 1 dan digit terakhir berapa? 25. Stem and leaf membantu kita melihat distribusi data dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, serta memudahkan identifikasi pola atau outlier dalam data. So, next. So, untuk selanjutnya adalah histogram. Mungkin histogram kalian udah pernah lihat di Google Chart atau dimanapun yang menampilkan berapa sih kayak misal suatu kejadian dari periode tertentu atau kenaikan tren dalam periode tertentu.
So histogram adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan variabel numerik dalam statistik dasar. Histogram ini juga menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik dengan membagi rentang nilai yang menjadi berupa interval atau disebut juga dengan bin, dan menghitung jumlah data yang jatuh ke setiap bin. Contohnya pada contoh di atas, data acak dihasilkan dan dibagi menjadi 30 bin. So bisa kita lihat sendiri, setiap bar menunjukkan frekuensi data yang jatuh ke dalam interval tertentu. Histogram ini juga membantu kita memahami distribusi data seperti apakah data tersebar merata, dan apakah data itu berkumpul di sekitar nilai tertentu, atau mungkinkah itu memiliki outlier. Kurang lebih seperti itu. Next. Mungkin aku tidak bakal menjelaskan tentang ini detail. Basically, percentage polygon adalah grafik yang menunjukkan presentasi frekuensi untuk setiap kelas data. Ini akan membantu kita dalam memahami distribusi data dalam bentuk persentase. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Kita ke bawah lagi. Ada contohnya sih. Akan membahas contohnya sedikit saja. Contohnya adalah berdasarkan persentasenya poligon tersebut, sumbu X di sini menunjukkan nilai ujiannya dan sumbu Y menunjukkan frekuensi relatif dalam persentase. Bisa kita lihat sendiri. Grafik ini menunjukkan bahwa setiap kelas nilai memiliki frekuensi relatif yang sama, yaitu 10%. Ini berarti distribusi nilai ujian cukup rata di antara kelas-kelas yang ada. Ya kurang lebih seperti itu. Kita mungkin kita selanjutnya akan membahas tentang cumulative percentage polygon, atau yang kata lainnya mungkin bacanya OJF, I don't know ya. But basicnya cumulative percentage polygon adalah data yang menunjukkan frekuensi kumulatif. Ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana data terdistribusi secara kumulatif dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Basicnya jika kita melihat tentang di dalam chart ini, data tersebut akan dimulai dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi. Bisa kita lihat sendiri. Next. Udah dibahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang scatter plot. Nah, ini mungkin kalau scatter plot banyak digunakan dalam machine learning, yaitu scatter plot adalah salah satu cara paling umum dan efektif untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik. Grafik ini biasanya membantu kita dalam melihat pola, trend, dan potensi hubungan antara dua variabel. Bisa kita lihat sendiri di sini. Contohnya berdasarkan scatter plot tersebut menunjukkan. Di sini itu ada pola dan trend. Pola dan trend ini menunjukkan hubungan positif antara tinggi dan berat badan. Bisa kita lihat ini yang sumbu X tinggi dan sumbu Y itu berat badan. Berat bawah. Artinya semakin tinggi seseorang, semakin berat badannya. Bisa kita lihat sendiri dari scatter plot ini. Dan next. Di sini juga ada namanya garis regresi. Yang merah ini namanya garis regresi. Apa itu garis regresi? Pada garis merah ini menunjukkan tren umum dalam data. Garis ini juga membantu kita dalam memahami hubungan linear antara dua variabel. Mungkin ini udah saya bahas, udah mention sebelumnya. Next. Yang terakhir, time series plot. Apa itu time series plot? Time series plot biasanya digunakan untuk menampilkan data sebagai titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Di mana data dari sumbu X mewakili waktu dari sumbu Y dan mewakili nilai dari variabel yang diukur. Ini juga memungkinkan kita untuk melihat tren, pola musiman, dan fluktuasi dalam data.
So bisa kalian sendiri. Oke. So oke. Contoh dari tim series poll tersebut menunjukkan pola dan tren. Dari time series poll ini kita dapat melihat bahwa ada tren peningkatan baik dalam suhu maupun kebutuhan es krim selama 10 hari. So bisa kita lihat ini mulai dari hari pertama, ini 10. Dan ini adalah data tersebut menunjukkan kenaikan dari 200 ke hampir 300, mungkin 280. Oke, next. Oke, untuk materi ini sudah habis saya bahas. So, semoga kalian paham. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja ke saya langsung atau ke tim kita. So, oke, goodbye everyone.